Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang doktrin Tritunggal yang baru. Sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana korelasi antara batu karang dengan Allah yang adalah roh. Bagaimana Allah yang roh disebut batu karang, dan bagaimana pula batu karang disebut roh. Di hadapan kita, ada suatu rumus yang harus kita benar-benar perhatikan. Di mana di sana dikatakan bahwa Allah adalah Allah. Allah ini ketika datang ke dalam dunia, dia tetap dalam rupa Allah. Tidak berubah menjadi manusia, karena manusia bukan Allah dan Allah bukan manusia. Sekarang, apa yang kita bayangkan tentang rumus ini? Apakah kita sedang membayangkan bahwa Allah adalah roh, dan karena itu dia tetaplah roh? Dan jika Allah adalah roh, lalu mengapa yang datang adalah daging? Jika Anda telah memiliki bayangan demikian, apakah pula pemikiran Anda akan mengambil jalan pintas, yaitu menganggap Allah yang roh menciptakan daging bagi dirinya, kemudian ditambahkan kepada dirinya? Jika Anda memiliki pemahaman yang demikian, maka Anda persis salah. Sayangnya, doktrin Tritunggal versi lama dan doktrin Donatur Kristus dibangun atas dasar pemahaman yang demikian itu. Pernahkah Anda mendengar bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber? Ya, Allah adalah sumber utama yang daripadanya berasal sub-sub sumber. Katakanlah sumber A, sumber B, sumber C, dan seterusnya. Nah, apabila sumber utama akan berkunjung ke sumber A, apakah sumber utama mengambil sesuatu dari sumber A, kemudian ditambahkan kepada dirinya sebagai sumber utama agar menjadi sama dengan sumber A? Ataukah sumber utama cukup menampilkan inti sumber yang daripadanya sumber A berasal? Jika sumber A berasal dari inti sumber yang ditampilkan Allah itu, bukankah keduanya akan terlihat sama? Jika keduanya sudah sama-sama terlihat dengan bentuk dan ukuran yang sama, lalu apakah Anda akan berkata inti sumber adalah sumber A? Kita coba peragakan secara praktis dengan sesuatu benda yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia. Di sini, kita menggunakan api sebagai contoh. Api, menurut pemahaman manusia adalah suatu unsur yang dapat menyala, bersifat panas, dapat dilihat, dapat diraba, bersifat membakar, dan menghanguskan. Nah, sekarang, jika Allah mau menjadi api, apakah dia mengambil bahan dari api, kemudian ditambahkan kepada dirinya agar menjadi sama dengan api? Ataukah Allah tinggal menampilkan inti sumber api yang sejak semula telah berada di dalam kandungannya? Untuk mengetahui itu, kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 2 yang berbunyi demikian. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Di dalam ayat ini, Musa melihat api yang menyala di dalam semak duri. Untuk konteks semak duri, jika dibakar dengan api yang menyala secara jelas, bukankah seharusnya dia terbakar? Tetapi fakta ini dapat membuat kita mengerti bahwa api yang dipahami oleh manusia adalah api fana. Sedangkan api yang diperlihatkan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 2 ini adalah api ilahi. Api ilahi adalah api sumber yang menunjukkan suatu penyangkalan bahwa dirinya bukanlah api fana. Letak penyangkalannya adalah api fana pasti membakar, sedangkan api ilahi tidak harus membakar. Tidak harus panas, dapat dilihat, tetapi tidak boleh didekati. Dengan demikian, sekalipun keduanya tampak sejenis, memiliki sifat yang sama, dan bisa melakukan aktivitas yang sama, tetapi berbeda dari segi makna dan keberadaan. Sebab api bukan api. Api ilahi bukan api fana. Inilah yang disebut dengan Allah adalah api, tetapi Allah bukan api. Api fana tunduk pada otoritas api ilahi. Sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi Daniel tentang Raja Nebukadnezar yang melemparkan Sadrak, Mesak, Abednego
ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi ketiganya tidak terbakar karena ternyata ada malaikat Tuhan di sana, di mana malaikat Tuhan yang menyelamatkan 3 orang itu adalah malaikat yang sama yang menampakkan diri kepada Musa dalam wujud nyala api ini. Jadi, api fana tunduk pada otoritas api ilahi. Begitu. Demikian pula jika Allah mau menjadi manusia. Jika Allah mau menjadi manusia, apakah dia mengambil suatu daging dari manusia fana bagi dirinya, kemudian ditambahkan kepada dirinya yang roh, agar dapat menjadi sama dengan manusia? Tentu tidak. Sebab di dalam diri Allah sudah berdiam wujud sumber yang bersifat ilahi, Allah yang perkasa dan bersifat suci. Yang berdasarkan wujud sumber itu, manusia fana diciptakan. Wujud sumber itu adalah batu karang yang dapat berinteraksi di alam nyata. Dengan demikian, wujud sumber itu disebut manusia ilahi, sedangkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya itu disebut manusia fana. Kenapa fana? Karena diciptakan dari bahan tanah, kemudian lemah dan bersifat dosa. Dengan demikian, kedua entitas ini saling menyangkal satu sama lain, sehingga dapat kita peroleh bahwa manusia ilahi bukan manusia fana dan manusia fana bukan manusia ilahi. Manusia fana tunduk pada otoritas manusia ilahi. Sebagaimana manusia fana yang berdosa dihancurkan dengan api belerang di Sodom dan Gomora oleh manusia ilahi atau malaikat Tuhan. Manusia ilahi dapat melakukan aktivitas manusia fana sebagai suatu kehinaan yang ditanggungkan kepadanya. Dalam hal kehinaan itu, dia menjadi sama dengan manusia. Tetapi dalam hal eksistensi, dia menunjukkan penyangkalannya bahwa dia bukanlah manusia sebagaimana yang dipahami oleh manusia, yaitu manusia fana. Letak penyangkalannya itu terdapat pada keberadaannya sebelum dunia dijadikan dan sebelum Abraham jadi. Contoh penyangkalan lainnya adalah dia bukan berasal dari dunia ini sehingga ditolak oleh dunia. Dia bukan berasal dari tanah sehingga ditolak oleh tanah. Dia dapat mati karena dia berkuasa memberikan nyawanya, tetapi dia bangkit kembali selain karena dia berkuasa mengambil nyawanya, tetapi juga karena tanah tidak sanggup menerimanya. Tanah tidak sanggup menerimanya karena dia bukan diciptakan dari tanah. Perihal penyangkalan ini diteguhkan dalam konfrontasinya dengan orang Farisi. Dalam konfrontasi itu, dia membenarkan anak Daud sebagai Tuan Daud yang artinya Allah. Sedangkan tentang anak Daud sebagai genetika Daud, dia berkata, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Dan semua penyangkalan ini menjadi jelas bagi kita bahwa manusia ilahi bukanlah manusia fana. Inilah yang disebut dengan Allah adalah manusia, tetapi Allah bukan manusia. Apakah jelas? Setelah kita mengetahui bahwa ketika Allah datang ke dalam dunia, dia tetap dalam rupa Allah, tidak berubah menjadi manusia, berdasarkan data yang secara jelas saya jelaskan di hadapan kita ini, maka selanjutnya kita memperhatikan gambar yang ada di hadapan kita sekarang. Di sini kita lihat macam-macam wujud Allah. Sebagai hikmat, dia mau jadi apapun, suka-suka dia. Dia mau menjadi api, dia mau menjadi air, dia mau menjadi apapun, suka-suka dia. Karena tentu dia tahu bagaimana cara mewujudkan diri ke dalam bentuk apapun yang dia hendaki. Sehingga ketika Allah mewujudkan diri, dia tetap dalam rupa Allah, tidak pernah berubah. Allah adalah api, tetapi Allah bukan api. Allah adalah batu, tetapi Allah bukan batu. Allah adalah air, tetapi Allah bukan air.
Allah adalah roti, tetapi Allah bukan roti. Allah adalah manusia, tetapi Allah bukan manusia. Semua wujud ini ada di dalam kandungan roh. Dari semua wujud yang ada di dalam kandungan roh itu, ada satu wujud yang menurut pandangan Allah paling mulia. Kemudian, wujud itu dilahirkan, ditetapkan, atau disahkan, atau dimeteraikan menjadi gambarnya dan rupanya. Inilah manusia asli atau manusia ilahi. Berdasarkan wujud itulah manusia fana diciptakan. Dengan demikian, manusia fana itu sebenarnya manusia tiruan yang diciptakan dari bahan tanah menurut gambar dan rupa dari manusia asli. Begitu. Manusia asli yang lahir dari Allah ini adalah roh untuk yang roh dan batu karang untuk yang fisik. Dia adalah manusia ilahi yang kemudian datang ke dalam dunia menurut ketetapan Allah sejak semula. Dia telah datang ke dalam dunia, tetapi dunia tidak mengenal dia. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Allah adalah api, tetapi Allah bukan api. Allah adalah api. Implikasi logisnya adalah Allah adalah manusia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah bukan manusia. Dengan demikian, implikasi logisnya adalah Allah bukan api. Sehingga hasil yang kita peroleh sekarang adalah Allah adalah api, tetapi Allah bukan api. Kemudian, implikasi logisnya adalah Allah adalah manusia, tetapi Allah bukan manusia. Dengan demikian, hasil yang kita peroleh sekarang adalah Allah adalah api, tetapi Allah bukan api. Dan Allah adalah manusia, tetapi Allah bukan manusia. Kita juga dapat menambahkan Allah adalah malaikat, tetapi Allah bukan malaikat. Untuk Allah adalah malaikat, Alkitab menyebutnya sebagai malaikat Tuhan. Untuk Allah adalah manusia, Alkitab menyebutnya sebagai manusia ilahi. Untuk Allah adalah batu, Alkitab menyebutnya sebagai batu penjuru. Untuk Allah adalah air, Alkitab menyebutnya sebagai air hidup. Untuk Allah adalah roti, Alkitab menyebutnya sebagai roti hidup. Begitu. Jadi, Allah itu mau menampakkan diri dalam wujud apapun, suka-suka dia. Tetapi, ketika dia menampakkan diri atau mewujudkan diri, sifatnya tidak hilang. Misalkan tadi, kita sudah mengetahui bahwa Allah menampakkan diri dalam wujud api. Tetapi, ketika dia menampakkan diri dalam wujud api, dia tetaplah api ilahi, api yang bermakna Allah. Sekalipun sama jenisnya dengan api fana, tetapi api ilahi ini ternyata menyangkal api fana. Begitu. Demikian pula ketika dia menampakkan diri atau mewujudkan diri dalam wujud manusia. Dia adalah manusia yang bermakna Allah, yang menunjukkan penyangkalannya bahwa dia bukan manusia fana. Begitu. Jadi, api yang huruf awalnya A besar, itu bermakna Allah. Sedangkan api yang huruf awalnya A kecil, itu bermakna api fana. Demikian pula manusia yang huruf awalnya M besar, itu adalah Allah. Sedangkan manusia yang huruf awalnya M kecil adalah manusia fana. Jadi,
perbedaannya sangat jelas. Dari hasil analisis ini, jika dikembangkan lebih lanjut, maka akan memperoleh hasil sebagai berikut. Sekarang kita kembangkan menjadi Allah adalah manusia. Kita lihat lagi sebelumnya. Ya, di bawah sini Allah adalah manusia. Bagian ini kita kembangkan menjadi seperti ini. Allah adalah manusia. Oke? Nah, Allah ini memiliki anak. Sehingga anak dari Allah ini kita sebut anak Allah. Karena Allah adalah manusia, maka pengertian yang sama harus berlaku untuk istilah manusia. Sehingga anak dari manusia itu kita sebut sebagai anak manusia. Allah adalah manusia, sehingga anak Allah ini memiliki makna yang sama dengan anak manusia. Demikian sebaliknya, anak manusia adalah anak Allah. Oleh karena anak manusia adalah anak Allah, maka anak manusia adalah Allah. Demikian sebaliknya, Allah juga adalah anak manusia. Mengapa bisa begitu? Karena Allah adalah manusia, sementara anak manusia juga adalah manusia. Dan manusia itu juga adalah anak manusia. Dengan demikian, Allah adalah anak manusia. Begitu. Anak Allah adalah anak manusia. Dan karena itu, anak Allah adalah manusia. Demikian sebaliknya, manusia adalah anak Allah. Mengapa istilah yang berbeda-beda bisa memiliki makna yang sama? Karena semua istilah ini hanya dimiliki oleh satu Allah. Karena Allah adalah satu di dalam manusia Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Aku mengasihi Tuhan. Hiduplah Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Hiduplah Engkau Tuhan. Terpujilah dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Sampai pada tahap ini, saya tersadar akan sebuah istilah favorit yang lebih sering dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyebut dirinya, yaitu anak manusia. Dia memakai istilah itu bukan karena dia lahir dari garis keturunan Daud, melainkan karena dia memang anak dari manusia yang bermakna Allah. Saya sendiri pun tidak menyangka kalau hasil pencarian ini bakal menuntun kita sampai pada kesimpulan ini. Inilah salah satu rahasia terbesar yang benar-benar Tuhan sembunyikan pada zamannya, dan kita patut berbangga karena hari ini Dia telah meningkapkannya bagi kita. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Nah, jika rumus ini dikembangkan lebih lanjut, maka hasilnya adalah, ingat, Allah ini mengatakan atau berfirman bahwa Allah adalah Mesias. Apakah Anda tahu makna lain daripada Mesias ini? Bukankah Allah adalah roh? Ketika dia mengklaim bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, apakah dia tahu, apakah Allah tahu bahwa dirinya adalah roh? Lalu ketika Mesias datang, kenapa yang datang adalah daging? Ingat, Allah adalah Mesias. Karena itu,
nama lain daripada Mesias ini adalah daging. Iya, Allah adalah Mesias. Itu berarti Allah adalah daging. Begitu, bro. Allah adalah daging. Karena Allah adalah daging, maka daging adalah Mesias. Ya Tuhanku Yesus, aku mengasihi Engkau ya Allah. Hiduplah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiduplah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau lah Allahku, tidak ada yang lain. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, Allah adalah Mesias, tetapi dia sendiri sadar bahwa dia adalah roh. Nah, ketika Mesias datang, yang datang adalah daging. Mengapa bisa begitu? Karena Allah adalah daging. Begitu, bro. Kita lanjut. Ya, di sini kita diperlihatkan bahwa Allah ketika datang ke dalam dunia itu tetap dalam rupa Allah. Nah, Allah yang tetap dalam rupa Allah itu berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Pertanyaannya adalah, mengapa? Bukankah Allah tidak bisa mati? Alkitab mencatat bahwa Allah adalah api yang menghanguskan. Maka pengertian yang sama berlaku juga bahwa Allah adalah manusia yang sesungguhnya. Dan ternyata Allah yang adalah manusia ini memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya, sekaligus berkuasa juga untuk mengambil nyawanya kembali. Segala macam predikat melekat pada predikat itu. Dialah roti hidup, dialah air hidup, dialah batu karang, dan dialah api yang menghanguskan. Sekarang kita menjadi mengerti bahwa Allah adalah manusia yang sesungguhnya. Manusia asli yang lahir dari Allah sehingga disebut manusia ilahi. Sedangkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu disebut manusia yang palsu. Manusia tiruan yang diciptakan dari bahan tanah sehingga disebut manusia fana. Dengan demikian, manusia fana ini diciptakan untuk menyembah manusia ilahi. Begitu, bro. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus mengasihi. Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan, Engkau lah kami, Allah yang Maha Kuasa. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Allah. Di dalam nama Putra Yesus Kristus, kami berdoa, Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah Engkau Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Allah. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan mencoba mengeksplor Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14 berbunyi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jika kita eksplor, akan menjadi seperti ini. Firman itu telah menampakkan diri dalam wujud manusia dan diam di antara manusia. Demikian pula kita alusikan kepada kejadian penampakan Allah dalam wujud api kepada Nabi Musa. Sehingga bunyinya seperti ini. Firman itu telah menjadi api dan berkata-kata dengan Nabi Musa. Atau kalau kita kurang setuju dengan itu, maka kita bisa tambahkan. Firman itu telah menampakkan diri dalam wujud api dan berkata-kata dengan Nabi Musa. Jadi keempatnya ini, hasil eksplorasi kita ini sebenarnya
memiliki makna yang sama, yaitu sama-sama mengatakan bahwa Allah datang ke dalam dunia. Jadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maknanya adalah Allah datang ke dalam dunia. Itu makna sesungguhnya. Jadi kalau orang lain mengatakan firman yang roh mengambil natur kemanusiaan, itu pasti salah. Karena makna daripada ayat yang ke-14 ini adalah Allah datang ke dalam dunia. Begitu. Nah, demikian pula yang di bagian kiri layar ini, firman itu telah menampakkan diri dalam wujud api dan berkata-kata dengan Nabi Musa. Itu pun sama, maknanya adalah Allah datang ke dalam dunia. Begitu. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam wujud api? Jawabannya adalah, karena Allah adalah api. Begitu. Sekarang yang di bagian layar kanan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Maknanya adalah Allah datang ke dalam dunia. Pertanyaannya adalah, mengapa dalam wujud manusia? Karena Allah adalah manusia. Kan begitu. Allah adalah manusia ini merupakan implikasi logis dari Allah adalah api. Begitu. Lalu, mengapa Allah adalah manusia ini mengalami atribut-atribut yang seharusnya hanya dimiliki oleh manusia fana? Karena ini adalah resiko sebagai suatu kehinaan yang ditanggungnya secara sukarela. Oleh karena kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Jadi, kalau dia mau menampakkan diri dalam wujud manusia besar, semua kehinaan ini tidak biasa bagi dia. Nah, supaya dia menjadi terbiasa atau menjadi sama dengan manusia fana, maka dia harus menjadi janin. Kan begitu. Jadi, semua atribut ini dialaminya atau terjadi pada dia bukan karena dia manusia, melainkan karena Allah adalah manusia. Anak Daud adalah anak manusia. Anak Daud dan anak manusia ini sama-sama memiliki satu pengertian, yaitu Tuan Daud, di mana makna dari Tuan Daud adalah Allah. Begitu. Lalu mengapa saya setuju dengan dia mengalami semua kehinaan ini bukan karena dia manusia? Karena sisi kemanusiaan itu adalah upaya orang dunia ini, upaya manusia dunia ini, upaya anak-anak iblis untuk merendahkan atau menghina atau mengolok Allah sebagai manusia itu. Jadi, kalau Anda terkecoh dengan propaganda anak-anak iblis itu, maka Anda akan jatuh di dalam jurang ini. Begitu. Karena sisi kemanusiaan yang difitnahkan kepada Yesus Kristus itu ditolaknya secara pasti. Hal ini dapat kita lihat di dalam konfrontasinya dengan orang Farisi dan pertanyaannya kepada para muridnya di dalam Matius 16 ayat yang ke-15. Jadi, anak Daud itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah Tuan Daud yang bermakna Allah, sedangkan pengertian anak Daud yang kedua adalah genetika Daud yang bermakna manusia. Dan pengertian kedua ini dia tolak dengan status bagaimana mungkin. Jadi,
anak Daud itu bukan genetika Daud, melainkan Tuan Daud yang bermakna Allah. Begitu. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri menolak bahwa dia adalah genetika Daud, maka kita tidak boleh memaksa diri. Kan begitu, bro. Nah, oleh karena itu, kita harus mencari logik apa yang menjadi mungkin bagi Allah untuk melakukan atau menanggung sifat-sifat yang seharusnya dialami oleh manusia fana ini. Logik yang menjadi mungkin adalah bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin, dan Allah juga adalah membenci dosa. Jika keduanya digabungkan, maka menjadi bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin kecuali dosa. Nah, semua atribut yang ada di dalam kotak senjata setan ini tidak ada satupun yang bermakna dosa. Lapar itu tidak dosa, makan itu tidak dosa, haus itu tidak dosa. Orang lahir melalui seorang ibu melahirkan itu tidak dosa. Seorang bayi menyusui itu tidak dosa. Berak kencing tidur tidak dosa. Lalu mengapa kita beranggapan Allah tidak bisa melakukannya? Akan kita bodoh jadinya. Akhirnya kita justru memfitnah. Seharusnya Allah bukan manusia, tapi karena dia sendiri mengalami itu, akhirnya kita berpikir dia adalah manusia. Kan kita jadi sesat kan? Begitu loh, bro. Udah paham ya? Jadi kita pintarlah jadi orang. Jangan bodoh lah, wes lah. Oke, itu saja. Kita berdoa dulu ya. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa Allah bisa mati. Ya, ini kita lihat ada Yesaya 53 10-11 beserta dengan negasinya. Tapi kita akan membahasnya pada video berikutnya. Sekarang kita berdoa dulu. Ya Bapa, Engkaulah Allah kami. Bapa, kami ini manusia jahat. Tuhan, kami ini manusia yang hidup di dalam daging. Tuhan, kami manusia lemah. Kami hamba yang tidak berguna. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami hidup hingga saat ini. Tuhan, perbaharuilah kami selalu. Kiranya kami yang mendengarkan video ini mendapat berkat dari-Mu ya Tuhan. Mendapatkan pengertian yang baik bagi jiwa kami, bagi kemajuan iman kami. Tuhan, Engkaulah Allah. Tidak ada yang lain. Tuhan, Tuhan, kuduskanlah kami, sucikanlah kami. Tuhan, kami menyesal atas segala dosa kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kami nyatakan hari ini, kami bertobat. Tuhan, hiduplah Engkau. Segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Allah. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.